apa kabar Wakito Galo? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar iNews Sumsel. Di saat Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Mita Andani siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini, Selasa 11 Juli 2023. Sajian utama hari ini antara lain, penggusuran puluhan makam diprotes warga. Dua terdakwa korupsi dana hibah Bawaslu ajukan eksepsi. Jangan lewatkan lezatnya kuliner khas Palembang dengan sentuhan Jepang. Pemirsa, inilah seputar iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama. Pemirsa, puluhan makam di Desa Sugiwaras, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Oki digusur oleh kepala desa. Penggusuran puluhan makam ini diprotes warga. Diduga telah menggusur puluhan makam di pemakaman umum, warga mendatangi kantor polisi meminta kepala desanya dipenjara. Lokasi pemakaman tersebut berada di Desa Sugiwaras, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Oki. Menurut warga, puluhan makam yang telah digusur menggunakan alat berat kini rata dengan tanah. Padahal puluhan makam yang digusur merupakan makam nenek moyang warga. Warga menyesalkan tindak kepala desa yang telah menggusur puluhan makam berada di tempat pemakaman umum desa. Mereka menilai kepala desa telah merusak aset peninggalan nenek moyang mereka. Menurut warga, ada sekitar 30 makam yang telah digusur. Kami nggak senang perusakan nenek moyang kami. Kami nggak perlu Pak Kades itu harus ditangkap, dipenjarakan. Mintanya dipenjarakan, Pak? Iya, Pak. Karena kalau dibangun ulang nggak mungkin ya, Pak? Nggak mungkin, Pak. Di mana tempatnya, Pak? Siapa? Di mana? Nggak mungkin dia di Kedo. Saya sangat terdesak oleh masyarakat supaya mereka mengajak saya untuk ke lokasi melihatkan keadaan. Ternyata memang benar lokasi tersebut sudah digusur. Kepala Desa Sugiwaras Ludi siap bertanggung jawab jika ada makam yang rusak. Penggusuran dilakukan untuk memudahkan masyarakat berziarah serta mengangkut hasil bumi. Seandainya ada pemakaman itu yang tergusur, saya sudah klarifikasi, saya sudah mengucapkan permohonan maaf. Pertama permohonan maaf, dua siap bertanggung jawab untuk merehab lagi, dibenari. Bukan kita lari dari tanggung jawab, bukan. Siap dibenari kalau memang ada. Warga mendesak pihak kepolisian mengusut dugaan tindak pidana penggusuran puluhan makam tersebut yang dilakukan kepala desa. Menurut warga, penggusuran tersebut dilakukan tanpa pemberitahuan kepada warga desa. Dari Ogan Komri Ilir Fitriadi, iNews melaporkan. 2 dari 3 terdakwa dugaan korupsi dana hibah di Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Oku Selatan mengajukan nota keberatan atas dakwaan jaksa penuntut umum Kejari Oku Selatan. Keduanya menilai dakwaan jaksa tersebut kabur. Dalam sidang perdana dugaan korupsi dana hibah di Bawaslu Kabupaten Oku Selatan, terdakwa HA, Ketua Komisioner Bawaslu dan CP, Bendahara Bawaslu Oku Selatan mengajukan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan jaksa penuntut umum Kejari Oku Selatan. Salah satu pengacara terdakwa Greseli menyatakan telah mengajukan eksepsi terhadap pembacaan dakwaan JPU. Menurutnya, dalam dakwaan JPU terhadap beberapa poin yang perlu dijelaskan lebih lanjut menyangkut dengan materi yang tidak terkait pada pokok perkara. Menurut Greseli, eksepsi akan dilakukan pada sidang lanjutan. Dia bersama pengacara lainnya akan mengajukan materi yang telah disiapkan. Hal ini dikarenakan dakwaan yang dibacakan JPU dinilai tidak jelas dan dakwaan kabur. Jika eksepsi yang dilakukan ditolak majelis hakim, Greseli dan pengacara lainnya akan membuktikan perkara materi lebih jelas dalam persidangan ke depannya. Selaku kuasa hukum dari terdakwa Chandra Putra Wijaya, tadi sudah jelas mengajukan eksepsi karena dalam dakwaan itu ada beberapa poin yang menurut kami perlu dijelaskan lebih lanjut dan itu menyangkut dengan materi yang tidak terkait dengan pokok perkara. Jadi nanti eksepsi itu kami akan membahasnya dalam persidangan selanjutnya. Maka kita tidak
bisa langsung justifikasi. Makanya kita di dalam persidangan ini tidak melakukan eksepsi. Dari Palembang, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Sebanyak 231 anggota polisi dan PNS Purna Bakti yang berdinas di Polda Sumatera Selatan dilepas menggunakan beca. Secara simbolis mereka dikembalikan ke masyarakat. Sebanyak 231 personel Polri dan ASN Purna Bakti yang berdinas di wilayah Polda Sumatera Selatan dilepas dan dikembalikan ke masyarakat. Para personel Polri dan ASN yang bertugas di Polda Sumsel ini sudah berjasa kepada bangsa dan negara. Pengembalian kepada masyarakat ini merupakan tradisi pelepasan para Purna Bakti di Stadion Wirabakti Komplek Pakri, Palembang. Para anggota yang memasuki Purna Bakti diantar dengan mengendarai becak. Sebanyak 231 personil yang Purna Bakti terdiri 46 personil dari Polda Sumatera Selatan, 42 personil Polrestabes Palembang, dan seluruh Polres di jajaran Polda Sumatera Selatan. Wakapolda Sumatera Selatan Brigjen Pol M. Zulkarnain menyatakan semua yang berdinas akan mengalami pensiun. Kegiatan ini merupakan wujud penghargaan kepada anggota Polri yang memasuki masa Purna Bakti. Masa pensiun adalah babak baru bagi abdi negara untuk kembali ke lingkungan masyarakat. Wisudawan Purnawira Bakti, personil dan ASN Polda Sumatera Selatan sebanyak 231 orang di seluruh jajaran, tapi di sini ada 64 orang. Ya, kita melepas untuk mengenang bahwa mereka telah berjasa kepada Polri, sehingga kita harus bisa menghargai pengabdian mereka dengan kita melepas dengan acara yang Wakapolda Sumatera Selatan juga berharap kepada seluruh anggota yang pensiun dapat menyalurkan keterampilannya selama bertugas agar dapat berguna untuk masyarakat. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Klub Liga 3 David FC kian serius menatap perhelatan kompetisi Liga 3 yang berlangsung November 2023 mendatang. Klub milik Muhammad David ini menggelar uji coba melawan klub Sriwijaya FC yang kini berada di Liga 2. Uji coba David FC kontra Sriwijaya FC berlangsung Sabtu pagi di Stadion Bumi Sriwijaya, Palembang. Uji coba berlangsung dalam 3 babak, di mana babak pertama David FC kebobolan 2 gol. Di babak kedua mampu menahan imbang 0-0 dan babak ketiga menyerah 0-3. CEO David FC Muhammad David menyatakan sengaja mengajak uji coba untuk mengetahui sejauh mana kedalaman skuad Sangarnian yang baru saja menjuarai Palembang Language. Muhammad David menjelaskan jika menghadapi SFC akan menambah motivasi dan mental pemain yang banyak dihuni usia muda. David FC akan terus melakukan uji coba sebagai persiapan Liga 3 dengan target juara zona Sumatera Selatan. Tapi suatu pelajaran buat kami untuk kedepannya belajar dengan tim sekelas Sriwijaya FC dengan komposisi pemain yang cukup baik, dan juga kita akan mempersiapkan diri untuk persiapan menuju Liga 3 kembali dengan akan terus beruji coba dengan klub-klub yang lainnya. Pelatih SFC Yusuf Prasetyo menyatakan ajang ini sebagai seleksi pemain trial. 2 pemain bakal direkrut SFC untuk mengisi slot skuad Laskar Wongkito. Oke, uji coba hari ini memang tujuannya adalah kita mau lihat pemain trial yang udah 1 minggu latihan bareng kita. Jadi kita harus kasih keputusan mereka lanjut atau enggak. Itu tujuan friendly game hari ini. David FC juga merencanakan mengkontrak pemain berpengalaman khususnya posisi depan, tengah, dan center back. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, mewujudkan Indonesia sejahtera, bakal calon legislatif DPD Partai Perindo Kota Palembang Dapil 4 meliputi Kecamatan Sako, Kalidoni, dan Sematang Borang melaksanakan sosialisasi EKTA berasuransi dan UMKM. Partai Perindo yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara pemilu 2024 terus aktif melaksanakan berbagai kegiatan kepada masyarakat. Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera, membuat terobosan baru dengan memberikan EKTA berbasis asuransi. Sebagai langkah awal, Partai Perindo sosialisasikan EKTA berbasis asuransi
dilaksanakan di Kelurahan Sri Mulya, Kecamatan Sematang Borang, Palembang yang dilakukan Bacalek Afrizal Ujang yang turun ke masyarakat sekaligus mensosialisasikan program kerja para bacalek yang diusung Partai Perindo terutama di bidang UMKM. Afrizal Ujang merupakan bakal calon legislatif DPD Partai Perindo Kota Palembang Dapil 4, meliputi Kecamatan Sako, Kalidoni, dan Sematang Borang, Palembang. Ya, dari pertemuan ini juga kita mensosialisasikan bahwa ibu-ibu maupun bapak yang hadir ini, kalau ibu-ibu mendaftar sebagai anggota Partai Perindo, bahwasannya secara otomatis bapak ibu sudah terdaftar di asuransi MN. Kegiatan ini disambut antusias para ibu rumah tangga. Tidak hanya anggota, kader maupun simpatisan Partai Perindo, masyarakat yang terdaftar dan memiliki kartu keanggotaan partai bernomor urut 16 ini akan mendapatkan fasilitas asuransi kecelakaan dan asuransi kematian bagi para ahli warisnya hingga ke tingkat ranting Partai Perindo. Dari Palembang, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Lezatnya kuliner khas Palembang dengan sentuhan Jepang. Beritanya kami hadirkan sesaat lagi. Ini Mbak, ini apa Mbak? Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betran dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Anda masih bersama kami pemirsa di seputar iNews Sumsel. Aksi pelaku penjamretan di Kota Palembang kian mengganas dan meresahkan. Kali ini korbannya seorang wanita yang harus kehilangan ponselnya digasak pelaku jambret. Mendapat laporan korban Fitra Septiani, petugas Polrestabes Palembang mendatangi lokasi terjadinya penjamretan di Jalan Tegal Binangun, Kecamatan Pelaju Darat, Palembang, Senin kemarin. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung menggelar olah tempat kejadian perkara dengan mengumpulkan bukti dan saksi di lokasi kejadian. Korban penjamretan Fitra Septiani menyatakan peristiwa terjadi saat dirinya hendak mengecek kopi saset di warung di dekat lokasi. Tiba-tiba datang dua pelaku mengendarai motor metik warna hitam dan merampas handphone miliknya. Korban sempat berteriak dan mencoba mengejar pelaku, namun pelaku berhasil kabur. Kunjungan ke toko. Terus? Nah, terus tuh aku tuh keluar ke HP kan karena aku absen. Pas aku absen tuh langsung dijamret, langsung lari ke sana deh. Orang berapa pelaku? Orang dua, pakai motor NMAX warna hitam. Dalam satu pekan terakhir telah terjadi 3 kali aksi penjamretan di Kota Palembang. Warga berharap polisi segera bertindak dan meringkus para pelaku. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. 13 pelaku pemalakan sopir ekspedisi diringkus polisi. Mirisnya dari 13 pelaku tersebut mayoritas anak usia di bawah umur. Aksi para pelaku viral di media sosial. Unit Pidum dan Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Palembang menggerebek tempat persembunyian 13 pelaku pemalakan sopir ekspedisi yang sudah sangat meresahkan. Dari ke-13 pelaku, 9 diantaranya merupakan anak di bawah umur yang berusia 13 hingga 14 dan 16 tahun. Mirisnya lagi, aksi pemalakan dilakukan menggunakan 3 remaja putri untuk memancing aksi pemalakan oleh pelaku lainnya.
Modus para pelaku dengan cara berpura-pura menjadi pengamen dan penjual asongan dengan mengajak ketiga remaja putri tersebut. Melihat korbannya sopir ekspedisi membuka kaca, para pelaku lainnya langsung naik dan merampas barang yang ada di dalam mobil seperti handphone dan uang. Plat luar kota maupun supir mobil pribadi luar kota. Di antara 13 orang ini, ada 9 diantaranya statusnya masih di bawah umur atau anak-anak, sedangkan 4-nya sudah dewasa. Modusnya rekan-rekan, modusnya anak-anak ini ketika melihat mobil yang berhenti di lampu merah, dia datangi. Ada yang pertama modusnya anak yang perempuan dulu, perempuan yang di bawah umur, membuka kaca, meminta uang. Ketika kacanya sudah terbuka, yang laki-laki yang lebih dewasa. Untuk proses lebih lanjut, pihak kepolisian telah merangkul Dinas Sosial Kota Palembang. Jika tidak adanya pelanggaran pidana, pelaku akan dilakukan pembinaan oleh Dinas Sosial dengan memanggil para orang tua pelaku. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, menjamurnya resto dan kedai Kota Palembang membuat pelaku usaha kuliner harus memutar otak melakukan inovasi baru demi memikat pelanggan. Salah satunya kedai kopi di Jalan Kiranggawiro Santiko Palembang ini menyulap kuliner khas Palembang bernuansa ala Jepang. Sekilas kuliner ini nuansa dan flattingnya ala Jepang. Namun siapa sangka menunya merupakan kuliner khas Kota Palembang. Vero Kawatan, pemilik kedai, menjelaskan inovasi ini bentuk kecintaannya kepada kuliner khas Palembang Darussalam. Di kedainya disediakan sejumlah makanan khas Palembang, pempek nori tempura, gulai lidah, opor ayam, dan gulai sapi asap. Menu ini dijual mulai harga Rp38.000 dan puluhan porsi ludes setiap harinya. Veroka menyatakan rasa yang disajikan sama dengan aslinya, namun secara tampilan lebih minimalis dan elegan, sehingga para pengguna medsos sering menjadikannya objek media sosial. Kita itu ada dessert bar. Di tahun kelima ini, ulang tahun kelima ini kita ada konsep fusion dengan menu Jepang dan menu Palembang. Jadi di Vo itu bakal ada menu yang namanya mie celor, pempek, tapi mie celor dengan pempek ataupun malbi yang berbeda dari yang biasa kita temuin. Salah satu pelanggan, Daila, menyatakan konsep kedai ini begitu unik, perpaduan Palembang dan Jepang, sehingga membuatnya menjadi pelanggan tetap. Saya ngerasa ini unik, ada khas Palembangnya, kuliner Palembangnya nggak kurang, terus ada rasa-rasa Jepang kayak ditambahin nori kayak gitu kan. Nah, jika Anda ke Kota Palembang, tidak ada salahnya mengunjungi lokasi yang satu ini. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, demikian sajian seputar iNews Sumsel hari ini. Terus saksikan program seputar iNews Sumsel setiap Senin hingga Rabu, pukul 5.30 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Mita Andani, sampai jumpa. Gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Wijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda